dalam ajaran Islam, berbagi rezeki dengan orang yang kurang mampu adalah salah satu prinsip utama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak fakir miskin dan memberi mereka bantuan yang mereka butuhkan. Salah satu surat yang membahas hal ini adalah surat Al-Qalam. Harus kita sadari, sepenuhnya hak orang lain mesti kita keluarkan langsung. Kala kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menunaikan kewajiban mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam rezeki kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara tersendiri yang tidak diduga-duga oleh umatnya. Sebagai individu, kita harus selalu menyadari bahwa harta dan rezeki yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan harta tersebut dengan bijaksana, termasuk dalam hal membantu mereka yang kurang mampu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali hadir bersama para jamaah dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kali ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin bersama para guru-guru kita yang insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, relate dan sangat berarti dalam kehidupan kita semua. Tema kita yang akan kita angkat adalah apa sih kejahatan di mata Allah. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru kita, Abi kita yang insya Allah akan memaparkan ilmu dan membahas secara tuntas untuk kita semua. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi? Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan Abi panjang umur, Ya Allah. berkah rezekinya, Amin. dan selalu ada dalam ridho Allah. Amin. Begitu juga Pak pemirsa semua, sehat semuanya ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Kok suaranya lembek bapak-bapak ya? Coba saya bilang cahaya hati Indonesia. Alhamdulillah. Baik, jangan berpanjang lagi, sama-sama mari kita akan dengarkan pembahasan tafsir Al-Qalam ayat 15 sampai 28. Insya Allah kali ini akan disampaikan oleh guru kita Abi Taufikur Rahman. Silahkan guru. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para guru-guru kita yang insya Allah sama-sama akan kita ambil ilmu-ilmunya yang baik. Dan Ustazah Rima dan juga pengatur acara kita Guru Abi Gibran, alhamdulillah, para jamaah Al-Muhajirin. Ya Allah, satu pantun pembuka buat keluarga besar Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ini pantun Allah terima doa kita ya. Amin. Dari orang Mandarin berangkat ke Mekah, berbekal opak dan delima. Keluarga besar Masjid Al-Muhajirin terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqamah. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Jadi ya dalam Quran surat ke-68 juz 29 ayat 15 sampai ke 25, 28 ya yang tadi diserahkan kepada Al-Fakir untuk ngebahasnya. Yang dimana ayah bunda rahimakumullah, kalau boleh saya tahu nih jamaahnya hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Iya akhir. Ya.
biar nggak terlalu tegang. Masjidnya enak, jamaah padat. Saya lihat tempat yang paling laku 2 duluan tuh. Kalau nggak tiang senderan. Iya, Tapi yang nyender masih hadir ya. Takutnya bang, masjidnya enak, nyaman, nyender, angin sepoi-sepoi nggak berasa, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk, gampang tidur. Ya. Nah ayah bunda rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, di ayat ke-15 Allah Ta'ala ingatkan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla, apabila dibacakan alaihi, kepadanya yang menyimak Al-Quran baik di zaman Nabi maupun sekarang. Yang dibacakan apa? Ayatuna, di mana ayat-ayat kami, qala, mengatakan dia yang dibacakan tuh, asatirul awwalin, ini mah hanya sebatas dongengan orang-orang dulu. Tuh, bunda, ayahanda. Jadi bukan hanya baru sekarang kalau orang ngajak kebaikan, nggak semuanya sami'na wa ata'na. Di zaman Nabi pun udah ada. Kepada keluarga besar Al-Muhajirin, juga kepada para pemirsa yang memang dapat tugas bagian share informasi ngaji biar banyak punya sabar. Kenapa Sab? Karena prakteknya tuh yang namanya pengajian biasanya sebulan sebelum ngaji udah di-share tuh informasi di grup. Betul apa enggak? Di-share di grup buat ke pengajian tuh biasanya kalau ajakan ngaji responnya rada slow. Beda kalau kita nge-share ajakan traveling sama madang. Betul apa enggak? Akhirnya tinggal menjelang hari H, ya Allah deh sabar yang nge-share broadcast buat kebaikan dijapriin atu-atu tuh. Assalamualaikum WRWB. Kan begitu tuh. Iya. Ya, dibalas Waalaikumsalam WRWB. Iya. Jangan lupa Cin, kan temen besti itu. Kenapa? Di Al-Muhajirin kita ngaji Cahaya Indonesia. Balasannya apa? Ada gambar kepala, 3 lagi tepok jidat. Tuh, suka nggak begitu tuh? Kira-kira kalau udah alamat begitu jawabannya aja ikut ngaji apa enggak tuh? Nah, ditanya lagi, kamu kenapa nggak ngaji? Maafin ya, Arjunaku lagi ada di rumah. Oh, ada ayam bebek. Nggak apa-apa, jangan marah. Emang suaminya minta temenin. Ibu yang hadir di sini ngaji kan udah atas izin suami gak? Iya, udah. Japri lagi yang satu lagi tuh. Balas lagi apa? Gambar kepala warna hijau, lambang sakit. Emang orang Bogor ngucap lagi, apa ucapannya? Saha nu gerincin. Siapa yang sakit? Dijawab, maaf ya, malaikat kecilku nuju tedamang. Tinggal sendirian dah, hitung kancing. Berangkat, jangan. Berangkat, jangan. Hitung. Jangan berangkat. Emang imannya kuat, tulis status OTW. Pokoknya apapun resikonya tetap kui cucur, kui cincin, meluncur cin. Bunda, itu yang masih memang uzur, tapi banyak gak yang gak demen sama kebaikan? Nah di ayat ini surat Al-Qalam, surat yang dimana ke-68 juz 29 ayat 15, nggak heran kalau yang namanya orang nolak akan kebaikan, nolak akan ngajak kebenaran. Makanya zaman Nabi udah ada. Udah gitu ngaji nggak mau, ngatain yang ngaji. Hatinya julid banget. Kaki bukan main. Nah keburukan yang begini jika terjadi pada diri kita, ini yang dipanggil dengan sifat takabur. Sifat apa? Takabur. Ustadz, takabur itu apa? Takabur kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip bahasa Kanjeng Nabi. Ini biar disimak nih buat kita. Jangan sampai kita punya sifat ini. Apa? Kata Kanjeng Nabi, takabur itu batorul haqi wa gomtun nas. Terjemahin jangan. Tolong nggak banyak nih, biar nempel ke hati. Setuju? Kecil lendek makan bakso rusuk biar pendek tapi masuk. Ilmunya. Iya.
Apa artinya tuh? Yang kata Nabi begitu, takabur adalah menolak kebenaran, menyepelekan orang lain. Tuh, kalau di hati kita punya sifat begitu, maka mohon maaf, gimana resikonya? Gimana dampaknya? Dampaknya satu hadis saya bacakan. Dengerin ya. Ini serem nih sifat takabur. Apa kata kanjeng Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Ini hadis sahih ini. Tolong yang di belakang. Orang bojong, yang belakang budak, dengerin nih. Iya. Apa artinya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Enggak bakalan bisa masuk sorga orang yang di hatinya ada secerca sifat sombong. Walaupun hanya secerca sifat sombong, jangankan sorga, baunya pun enggak akan Allah berikan. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Nah, ayah bunda rahimakumullah, karena tadi sebelum saya ceramah ada tayangan VT, dan di surat Al-Qalam ayat 15 sampai 25 bukan hanya takabur doang, buat orang-orang yang di hartanya makin banyak tapi pelit buat sedekah. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua, hadis lagi. Kata Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya, 3 macam perbuatan. Jadi simak nih, 3 macam perbuatan yang walaupun tuh orang gak berbuat maksiat, maka Allah gedek sama dia. Bayangin deh, tahu gedek? Orang kalau udah gedek jangankan lihat orangnya, kedengeran terompas sendal aja, ya dia dah tuh. Males bener ya. Nah, iya. Nah, salah satu yubghiduhumullah min ghairi jurmin, 3 macam perbuatan yang kalau kita pelihara ini 3 perbuatan, walaupun nggak berbuat maksiat, ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiyamul lail, tapi kalau 3 sifat ini kita pelihara, Allah gedek sama tuh orang. Ya, sebutin jangan nih. Nah, tolong, udah tinggal 1 menit lagi, saya singkat saja. 1, orangnya punya sifat takabur, sombong. 2, orang yang punya sifat koret, kikir, medit, buntut gasiran, tengok dalam, terusin dah. Nah, yang ketiga, mohon maaf, al-akulu, orang punya kebiasaan sifatnya tukang makan. Jadi perutnya kayak karung bolong. Kapan waktu aja gegares. Hati-hati tuh. Bukan gak boleh makan, tapi sifatnya tukang makan. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa dipahami. Amin, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, begitu luar biasa, Bu. Ada orang sombong di sini, ada? Mana orangnya? Ada orang pelit di sini, ada? Mana orangnya? Yang kalau pengen diajak makan tapi nggak nelaktir gantian, ada? Mana orangnya? Masya Allah, luar biasa guru Abi Taufikur Rahman yang begitu tuntas, jelas apa enggak? Masya Allah, nampak kelihatan. Abi, ada dari pemirsa dan jamaah ini yang mau bertanya sepertinya Abi. Ada yang mau bertanya? Masya Allah, silakan yang mau bertanya. Bapak-bapak dulu deh, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Setiawan dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Baik. Begini Ustaz, kenapa seorang anak lebih mendengarkan perkataan temannya daripada orang tua? Itu Ustaz yang kami pertanyakan yang itu. Cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Nah ya, pertama ayahanda yang bertanya, di Quran surat keempat, juz keempat, ayat ke-9.
tolong nih yang merasa jadi orang tua, jangan pada belaga nggak denger nih. Iya, nih kita bicara kenapa kok anak lebih denger omongan temennya ketimbang orang tuanya. Karena saya juga jadi orang tua, Pak. Nah makanya jauh-jauh hari Allah mesenin surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yakulu qaulan sadida. Ini yang ngasih wanti-wanti bukan saya, Gusti Allah. Ini khusus buat para ayah bunda dalam memberikan pendidikan kepada anak. Oke, apa sih artinya? Diawali dengan fi'il amr, kata kerja perintah, yang di sini Allah mewanti-wanti. Hendaknya kamu orang tua punya rasa khawatiran. Yang dimana di belakang kamu meninggalkan anak, cucu, mantu, zuriyah yang lemah. Lemah iman, lemah SDM. Nah, oleh karenanya takutlah kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang benar. Ayah bunda, kalau kita lihat dalam bahasan parenting, itu anak dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 masih dalam kandungan ibunda usia 4 bulan, ini telinga udah aktif. Telinga udah aktif bunda. Ya. Jadi silakan tuh mau dikasih rekaman apa? Apa lagu jazz? Apa keroncong, apa dangdutan, atau qiraat Quran. Nah, makanya begitu lahir Nabi nyuruh azanin telinga kanan, komatin telinga kiri. Biar pertama didengar ngeliat dunia adalah kalimat-kalimat thayyibah. Nggak cukup begitu doang. Kita sebagai orang tua jangan hanya pandai nyuruh, tapi nggak pandai buat ditiru. Kita sebagai orang tua jangan hanya berperan sebagai admin tapi nggak pandai jadi cermin. Maksudnya ayah bunda di saat yang namanya dari mulai kandungan udah ada pendidikan. Kemudian kata Nabi usia yang namanya sampai sebelum 7 tahun perintahkan sholat. Lantas 10 tahun disuruh pukul. Kalau kita pakai itu pendidikan Nabi nggak sampai mukul itu anak akan patuh. Nah maksudnya gini, kita ngajak anak-anak bu, jangan cuma nyontoin, jangan nyuruh. Nah, azan nak dohor. Kata ibunya nih, ternyata ibu gak lepas remote. Apa tuh? Waduh beritanya rame nih, Ridwan Kamil. Iya gitu, anak berpikir pak. Mak gue disuruh sholat lah dia mah romannya anteng banget sama berita Lisa Marliana. Iya. Bu, Pak, yuk ayahanda, saya bukan menggurui. Di saat kita pandai menyuruh, tapi pandai buat ditiru. Di saat kita sudah berperan sebagai admin, juga pandai jadi cermin. Yakin, ya. Kenapa? Karena saya juga merasa punya anak. Alhamdulillah ayah bunda, ya. Tahadusan binikmah. Ya Allah, yang namanya jadi imam, yang namanya doa, termasuk kemarin nih hari Jumat gitu kan, saya tugas karena nggak bisa ditinggalkan, saya telepon anak saya yang bontot, Tong lu berangkat ke Kalibata, ngapain? Sono jadi imam, jadi khotib. Siap bi, sami'na wa ata'na. Laporan semalam pengurusnya, gimana? Alhamdulillah Sat. Kenapa? Makan duren di dalam bis, penampilan al-antum keren abis. Gitu ya anda. Gitu. Tahadusan bin iman. Tahadus bin iman, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Abi terima kasih banyak. Masya Allah begitu lugas, tuntas dan mencerahkan. Alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Abi Taufikur Rahman ada keberkahan, kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Rima. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.